sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Katakan lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku.
more than gold. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. O sigawan na Tuhan. You're more than gold, Galing mas. more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will Ikaw lang po, Tuhan. never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Bawa segala di paghidup kami Tuhan. I will never let you go, never ever let you go. Say yes. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bila kita katakan kepada Tuhan, wajah Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Shalom, selamat siang semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan untuk kita, atas kelimpahan, atas berkat, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Baik, siang hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mempelajarinya, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk memahami kebenaran Tuhan, bantu kami hingga kami dapat memahami sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga apa yang menyampaikan Tuhan, biarlah apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman semuanya, kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing maupun di handphone atau membawa Alkitab secara fisik maupun buku. Kita boleh membuka dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sekitar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti yang tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mantunya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut
kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas dari matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama sepertimu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin, kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada siang hari ini, yaitu sikap adil dan rendah hati. Sekali lagi, sikap adil dan rendah hati. Nah, kita akan belajar dari perumpamaan ini mengenai seseorang yang memiliki usaha kebun anggur dan orang-orang yang bekerja di kebun anggur tersebut. Nah, kita akan belajar dari orang yang memiliki kebun anggur itu terlebih dahulu. Di sini perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur ini, firman Tuhan menjelaskan mengenai tentang atau mengenai hal kerajaan surga, sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari bekerja untuk kebun anggurnya. Nah, teman-teman, kamu semuanya, kita mau belajar dari seorang yang memiliki kebun anggur ini terlebih dahulu. Apa yang dapat kita pelajari dari karakter, dari sikap, dari tindakan, tingkah laku orang yang memiliki kebun anggur ini, atau orang yang memiliki usaha kebun anggur ini? Yang pertama, kita mau boleh belajar dari sikap kejujurannya. Ada 3 hal memang yang dapat kita lihat dari karakternya ini ya. Yang pertama, dia bersikap jujur, dia bersikap adil, dan yang terakhir, dia bersikap rendah hati. Kita mau belajar mengenai hal yang pertama, bersikap jujur. Apa yang terlihat dari karakter orang yang memiliki usaha kebun anggur? Yang pertama, kita boleh lihat lagi, tadi dia mengatakan dia bangun pagi-pagi mencari pekerja dan mendapati orang yang sedang menganggur, yaitu pekerja-pekerja tersebut, dan menawarkan kepada mereka untuk bekerja di usahanya, yaitu di kebun anggur, dengan sekali lagi, dengan upah atau dengan gaji 1 dinar sehari. Ya, perlu kita garis bawahi, dengan upah 1 dinar sehari. Kira-kira kalau 1 dinar itu dirupiahkan sekarang, kemungkinan 50.000 lebih lah. Ya, 55.000 ataupun 50.000 kalau dirupiahkan untuk sekarang. Ya mungkin sekisaran segitu 1 hari dalam bekerja di kebun anggurnya. Nah, kita melihat dia konsisten dengan apa yang diucapkan. Dia mengatakan bahwa sedinar upah kamu bekerja 1 hari, maupun kamu yang bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, atau jam 3 sore sampai jam 5 sore, dan ada yang terakhir tadi jam 5 sore. Ada 2 karakter orang yang bekerja di perusahaannya ini, yaitu orang yang bekerja dari pagi sampai sore dan hanya dari sore saja atau setengah hari. Nah, kita mau belajar dari dia yang memiliki kebun anggur ini. Dia bersikap jujur. Apa yang dikatakan pertama pada orang-orang upahan itu dibuktikan ketika dia menggaji atau mengupah mereka. Dia memberikan 1 dinar ketika mereka sudah seharusnya mendapat upah itu. Apa yang kita pelajari di sini untuk kita semuanya? Untuk adik-adik yang saat ini sedang menabung pendidikan, memasuki masa-masa remaja,
Apa yang dapat kita pelajari dari karakter atau sifat atau tindakan orang yang memiliki wewenang ini, yaitu kejujurannya. Bagaimana dengan adik-adik yang saat ini menempuh pendidikan di SMP Kristen Baptis Bandung? Saat mengerjakan ujian, ketika guru mengatakan harus dengan jujur mengerjakannya, mengerjakan tugas harus dengan jujur. Ketika masih dalam ruangan kelas, bisa kita katakan atau adik-adik katakan, ya saya kerjakan dengan jujur, saya melakukannya dengan benar, tidak mencontek ataupun tidak mencuri, tidak memplagiat dari internet, dari buku-buku temannya. Apalagi saat ini pelajaran dilaksanakan secara online ya, di rumah masing-masing, ataupun pembelajaran jarak jauh. Sangat bebas, sangat leluasa untuk kita bisa meniru. Tapi dituntut kita boleh belajar dari seorang yang memiliki usaha kebun anggur ini untuk jujur. Bagaimana dengan kita? Saat ini adik-adik juga yang menempuh pendidikan. Apakah sudah mengerjakan soal-soal dengan jujur, dengan benar? Bagi untuk anak-anak yang kelas 9 ini sudah mau ujian akhir, ujian sekolah, ujian nasional nanti, apakah memiliki kejujuran atau sudah berkomitmen dalam hati saya harus mengerjakan ujian dengan jujur? Nah, bukan hanya hal untuk mengerjakan tugas saja, banyak hal. Ketika di rumah orang tua menyuruh membeli sesuatu, ketika ada uang lebih, apakah kita sudah jujur mempergunakan itu? Apakah adik-adik sudah jujur mempergunakan itu? Atau banyak hal-hal lain lagi? Intinya kita dituntut untuk jujur ketika kita belajar dari seorang yang memiliki kewenangan ini. Nah, yang kedua, adil. Dia bersikap adil. Kita boleh lihat lagi, dia mengatakan ketika dia jujur, mengatakan bahwa kamu sehari bekerja akan mendapat 1 dinar. Dan dia juga bersikap adil untuk mereka, tidak membeda-bedakan yang bekerja dari pagi sampai sore, maupun yang bekerja dari siang sampai sore. Dia bersikap adil untuk memperlakukan karyawan-karyawannya. Dia bersikap adil untuk memperlakukan orang-orang yang bekerja kepadanya. Banyak hal sebenarnya dia bisa saja mengupah atau menggaji orang yang bekerja dari siang sampai sore tadi, mungkin setengah dinar, mungkin 25.000 ya. Tetapi dia berkomitmen, dia sudah harus bersikap jujur dengan apa yang dikatakan tadi di awal. Dia mengupah atau menggaji mereka dengan 1 dinar, dia akan melaksanakan itu. Keadilan pun ditunjukkan ketika dia menggaji orang-orang di situ. Tidak membeda-bedakan kamu bekerja dari pagi sampai siang atau sampai sore, ataupun yang bekerja sampai siang dari siang sampai sore. Dia tidak membeda-bedakan itu. Dia tetap adil melakukan, dan dia tetap adil bertindak dengan kepunyaannya, dengan miliknya itu. Tetap menggaji dengan mereka karyawan-karyawannya, upah-upahannya dengan 1 dinar. Nah, patut kita contohin juga hal demikian, di mana kita bukan hanya ketika melihat bacaan ini lalu kita bersikap adil. Banyak aspek yang mungkin dapat kita lakukan sebagai anak-anak muda yang masih beranjak untuk dewasa. Bukan hanya pendeta saja yang dituntut untuk, atau orang-orang dewasa saja yang dituntut untuk bersikap jujur atau bersikap adil. Tapi untuk anak-anak seusia kalian juga di masa-masa SMP yang seperti saat ini, dituntut juga untuk bersikap adil sesama kita. Bersikap adil ya maksudnya dalam tingkah laku kita juga, sepantaran kita, sepantaran teman-teman, harus bersikap adil dalam memperlakukan teman-teman sebaya kalian. Jangan lalu memperlakukan teman-teman tidak dengan sikap
adil dalam setiap tingkah laku keseharian kita. Banyak contoh-contoh yang mungkin dapat kita perlihatkan di setiap kehidupan kita mengenai tentang keadilan. Ya, dalam masa sekolah, ketika temannya bersikap jujur untuk mengerjakan tugas dan kita mencontek, berarti kan kita tidak adil melakukan hal itu. Ternyata kita tidak fair, tidak adil. Seharusnya kita tidak mencontek ataupun tidak meniru ataupun memplagiat dari internet. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari dari orang yang memiliki kebun anggur ini apa? Yaitu sikap rendah hatinya, teman-teman. Sikap rendah hati yang dimilikinya, atau hal yang patut kita contohin juga, di mana orang yang memiliki kebun anggur ini tidak terkontaminasi dari orang-orang yang tidak rendah hati, yang iri hati kepada dia, yang bekerja dari pagi sampai siang tadi. Nah, sikap rendah hati ini perlu kita tunjukkan dalam setiap kehidupan kita, apalagi ketika kita di masa-masa seperti saat ini, di masa-masa pandemi seperti saat ini. Mungkin adik-adik yang masih remaja, yang masih sekolah di SMP, masih belum di bangku SMP, bisa. Kita harus berpandang dari masa dini, usia dini, sikap yang rendah hati yang harus kita miliki. Ya, karena sikap rendah hati itu akan menunjukkan kualitas hidup adik-adik semua. Nah, orang yang memiliki kebun anggur ini, dia memang rendah hati, dan kualitas hidupnya terlihat dia jujur, dia adil, memperlakukan orang-orang yang bekerja kepadanya. Sikap rendah hati ini perlu kita miliki mulai dari usia yang sangat dini. Kenapa? Karena sikap rendah hati ini sekali lagi akan menentu kualitas hidup adik-adik, menentu karakter hidup adik-adik yang saat ini masih remaja. Masa-masa seperti ini, kita ketika memiliki sikap rendah hati bisa menolong sama kita. Atau mungkin adik-adik, kita tidak mengambil contoh jauh-jauh lah. Mungkin di lingkungan sekolah saat ini, ada teman-teman yang kesusahan dalam mengerjakan tugas-tugas, kesusahan dalam belajar. Kita yang bisa dalam melakukan itu, tugas-tugas atau materi-materi itu, kita bisa mampu melakukannya. Kita boleh mengajarkan kepada teman-teman kita yang belum bisa mengerjakannya, atau belum mengerti cara mengerjakan soal-soal atau hal-hal yang rumit yang mereka belum pahami. Jika teman-teman yang bisa, ayo rendah hati, mau mengajarkan teman-temannya. Itu sikap atau contoh hal-hal yang sederhana yang patut atau dapat kita lakukan dalam setiap lingkungan sekolah. Nah, kalau di luar sekolah bagaimana? Ya, kita belajar mulai dari rumah, membantu orang tua kita dalam mengerjakan tugas rumah, mencuci piring, menyapu rumah, mengepel rumah. Melatih sikap rendah hati itu mulai berawal dari situ. Nah, orang ini yang memiliki kebun anggur ini, dia sudah rendah hati. Maka karakter atau kualitas hidupnya terlihat dia adil dan dia jujur. Nah, kalau kita belajar juga dari orang-orang yang bekerja, contohnya bukan contohnya, tetapi orang-orang yang bekerja pada siang sampai sore tadi, kita melihat sikapnya, kualitas hidupnya. Yang pertama dikatakan di sini kalau kita baca di ayat yang ke-15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku berhati? Ya. Di sini orang yang memiliki kebun anggur mengatakan demikian. Atau iri hatikah engkau? Mereka tentu ketika dikatakan di awal tadi, mereka bersungut-sungut. Ya, ketika mendengar mereka mendapat gaji yang sama, mendapat upah yang sama, mereka bersungut-sungut. Itu tentu berasal dari hati. Dan ketika orang yang memiliki kebun anggur itu mengetahui mereka bersungut-sungut dan memprotes hasil upah dari mereka
Si pemilik kebun anggur ini menduga dan melihat, apakah kamu iri hati? Tentu mereka ketika sudah bersungguh-sungguh, sudah beriri hati, itu terlihat ketika iri hati terpancarkan sikap hidup, kualitas hidupnya. Tidak baik untuk kalau kita belajar dari orang yang bekerja dari pagi sampai siang ini, bekerja ini. Dia bersungut-sungut ketika mendapat upahnya, itu berangkat dari hati karena dia iri hati melihat keadilan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kebun anggur ini. Kita tidak patut mencontohi hari ini, adik-adik semuanya. Tidak patut untuk kita mencontohi sikap yang iri hati dan bersungut-sungut. Ketika kita mengerjakan tugas-tugas juga, kembali lagi melakukan tugas-tugas sekolah, disuruh ngepel, mungkin disuruh bersihin, ambil sampah, disuruh mengambil absensi oleh guru, disuruh untuk menghapus papan tulis, berangkat dari hati yang bersungut-sungut. Atau mungkin ada teman-teman yang dapat nilai 100, tapi teman-teman yang lain mendapat nilai 50 atau 70. Iri hati dan bersungut-sungut melihat temannya yang mendapat nilai yang baik. Tidak baik untuk kita memiliki sikap atau perilaku yang iri hati. Karena apa yang dari hati terpancarkan akan timbul, akan keluar sendirinya nanti. Itu akan melihat kualitas hidup adik-adik ke depannya nanti ketika dewasa. Makanya dari saat remaja ini, ayo kita melatih diri kita untuk bersikap jujur, sama seperti orang yang memiliki kebun anggur tadi. Bersikap adil atas sesama kita, bersikap rendah hati, tidak iri hati, bersikap rendah hati, tidak bersungut-sungut, dan selalu mengasihi sesama kita, sama teman-teman. Nah, dengan itu, mari kita terus merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, tidak iri hati, tidak bersungut-sungut dalam mengerjakan tugas-tugas adik-adik. Ingat ya, saat ini sudah pelajaran jarak jauh untuk yang kesekian kalinya. Mari bersikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas, bersikap jujur, semangat, bersikap adil, dan memiliki sikap yang rendah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari di siang hari ini. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang melindungi kami, dan berkatilah kami semua untuk dapat melakukan setiap studi kami dengan penuh sukacita, penuh dengan sikap jujur, penuh dengan sikap adil, dan memiliki sikap yang rendah hati. Karena itu akan menentukan kualitas hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang kita semua. Tuhan Yesus memberkati.